Yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak sekali peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya agar tidak terjerumus kepada tipu daya syaitan, agar tidak tergoda oleh gangguan-gangguan syaitan. Dan di antara tipu daya syaitan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf, tepatnya di ayat 16 sampai 17, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa di antara tipu daya syaitan adalah menjerumuskan manusia agar menjadi makhluk-makhluk yang kufur, menjadikan atau menjerumuskan manusia agar menjadi makhluk-makhluk yang tidak pandai bersyukur. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui khutbah ini khatib mewasiatkan agar kita senantiasa menjaga ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah, khususnya ibadah berupa syukur, khususnya ketaatan kita berupa syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di akhir-akhir ini yang barangkali banyak di antara kita yang mengalami kesulitan. Tidak sedikit di antara kita barangkali tertimpa banyak kesulitan-kesulitan, khususnya adalah kesulitan dari sisi ekonomi, dari sisi materi, sehingga barangkali tidak sedikit di antara kita yang lupa untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu jumlahnya jauh sangat banyak. Kembali kepada surat Al-A'raf tadi ayat 16 sampai 17, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana tipu daya syaitan untuk mengalihkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang syaitan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syaitan, yaitu tentang iblis, di mana iblis mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syaitan, tentang iblis. Iblis berkata, ya Allah, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku. Ya, maksudnya adalah iblis. Karena engkau telah menyesatkanku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku benar-benar akan menjauhkan mereka, akan menghalangi mereka, yaitu adalah anak cucu Adam, ya, la aqudannahum siratakal mustaqim. Aku akan menjauhkan mereka, mengalihkan mereka ya Allah dari jalanmu yang lurus. Di antaranya bagaimana? Kata iblis dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 17, ia mengatakan, wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, aku akan mendatangi mereka. Ya, ini kata iblis, aku akan mendatangi mereka, yaitu anak cucu Adam, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Iblis atau setan akan mendatangi anak cucu Adam, menggoda, mengganggu anak cucu Adam dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi di antara tipu daya iblis adalah menjerumuskan manusia agar menjadi hamba-hamba yang kufur, hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata terbuktilah apa yang dikatakan oleh iblis. Pada kenyataan ini, ya, dalam kehidupan dunia ini kita temui sangat sedikit kita jumpai manusia yang bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan dalam Al-Quran,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur," kata Allah. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala menegur kita sebagai manusia yaitu adalah makhluk yang banyak kufur kepada Allah, banyak mengingkari kebaikan-kebaikan Allah, banyak melupakan kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya lakanud, betul-betul kanud yaitu kufur. Kata seorang ulama salaf, kanud itu artinya adalah yadhkurul masaiba wa yansan ni'am, bahwa manusia itu sering, terlalu sering, teramat sering atau selalu dia mengingat-ingat musibah lalu melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha untuk mencoba atau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa atau kalian tidak akan sanggup menghitungnya, saking banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa atau penting kiranya kita senantiasa diingatkan dengan satu macam ibadah ini, ibadah yang agung ini, yaitu adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, lalu pertanyaannya kemudian adalah, mengapa kebanyakan manusia kufur terhadap nikmat Allah? Mengapa kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena kebanyakan manusia memiliki pandangan yang salah tentang kenikmatan. Kebanyakan manusia memiliki pandangan yang salah tentang apa itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang berharga. Banyak di antara kita meyakini atau menduga atau mengira bahwa kenikmatan itu hanya yang bersifatnya materi saja. Seandainya kita misalnya dalam kehidupan, dan ini sering terjadi, ya, kita diberi pemberian sejumlah uang oleh manusia, ya, maka kita akan betul-betul berterima kasih kepadanya. Padahal kalau dibandingkan dengan karunia Allah, jauh lebih banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sakit, kemudian biaya pengobatan kita dibayarkan oleh teman kita, katakanlah, kita akan betul-betul berterima kasih kepada teman kita itu. Padahal selama ini Allah lah yang memberikan kita kesehatan. Padahal selama ini Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita kesempatan hidup, memberikan oksigen, melimpahkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah menegur manusia tentang pandangan yang salah terhadap kenikmatan itu. Allah mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adalah manusia apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rizki, Allah berikan dia kenikmatan berupa materi, Allah lapangkan hidupnya, ya, dia katakan Rabbi akraman, oh Tuhanku telah memuliakanku dengan kenikmatan materi ini. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, apabila dia diberi atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rizki, dengan kesempitan materi, apa yang dia katakan terhadap Rabbnya? Dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Jadi mulia atau tidak dalam pandangannya adalah seberapa besar karunia berupa materi yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak harta yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, seberapa tinggi jabatan, seberapa tinggi kedudukan yang dia dapatkan di dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an,
innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan keturunan-keturunan atau anak-anak kalian tidak lain dan tidak bukan hanyalah merupakan ujian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala kulli man bisunnatihi iqtafa wa iqtada amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti betul tentang kehidupan, yaitu adalah mereka adalah orang-orang yang banyak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menerangkan jalan hidup, jalan kebahagiaan, jalan ketenangan, jalan ketentraman. Ya, tapi ada yang membacanya, ada yang tidak, ada yang mengambil pelajarannya dan ada yang tidak, hingga pada akhirnya apa? Imma syakiran wa imma kafura. Sehingga manusia terbelah menjadi dua, ada hamba-hamba yang bersyukur, ada hamba-hamba yang kufur. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbaiki pandangan kita tentang kenikmatan. Nikmat itu bukan hanya sebatas nikmat yang sifatnya materi. Nikmat berupa harta, nikmat berupa kekayaan, nikmat berupa jabatan. Boleh jadi karunia, tapi boleh juga menjadi bencana. Karena itu kenikmatan yang bersifat materi itu dapat kita katakan nilai atau kita nilai sebagai kenikmatan ketika dia memudahkan dan mendukung dan membantu kita untuk taat kepada Allah. Tapi jika sebaliknya membuat kita jauh dari Allah, maka itu adalah malapetaka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kita perbandingan tentang hamba yang saleh yaitu Nabi Sulaiman dan hamba yang kufur yaitu Qarun, ketika kedua-duanya diberi kenikmatan materi. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian dari Tuhanku, berupa karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Jadi hamba yang betul-betul mengerti tentang konsep kenikmatan ini adalah hamba yang tatkala dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dia mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menggerakkan lisannya berterima kasih, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Qarun ketika diberi kelapangan rezeki berupa harta kekayaan yang sangat banyak, dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Segala harta yang aku dapati ini aku dapati karena kecerdasanku. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, jika selama ini kita diberi taufik oleh Allah untuk mau beribadah kepadanya, untuk mau taat kepadanya, untuk mau mengerjakan kewajiban-kewajiban, sholat saja, tidak usah kita terlalu panjang lebar membicarakan tentang ketaatan. Sholat 5 waktu saja kalau kita jaga, kalau kita benar-benar jaga, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh atau salat sunnah subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi yang kita yakini kebenarannya, yang kita yakini tidak mungkin dia berdusta. Apalagi kemudian kalau tiap hari ini kita diberikan kenikmatan atau karunia lain atau taufik lain berupa beramal saleh, berupa membaca Al-Quran dan ketaatan-ketaatan lainnya. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, patut bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita semakin cerdas bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا للبر والتقوى، اللهم وفق ولاة أمورنا للبر والتقوى وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا